Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan beserta dengan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang mengirimkan video yang ada di depan. Video yang ada di depan adalah melambangkan adanya sebuah tanaman kelapa sawit dengan umur sekitar 1 bulan setelah tanam di lapangan, yang seyogianya bahwa di dalam pemupukan pertama kali setelah tanam di lapangan, ini setelah tanam di lapangan pertama kalinya adalah dipupuk umur sebulan, di mana bahwa pemupukannya adalah seyogianya adalah dengan menggunakan urea 100 gram. Lah, beliau akan melakukan pemupukan dengan 100 gram urea. Kemudian WA saya, Pak Pendi, apakah sudah bisa dipupuk dengan menggunakan pemupukan perdana dengan urea? Jawabannya adalah tidak bisa, Mas. Loh, kok nggak bisa nih Pak Pendi? Padahal umurnya udah sebulan. Sahabat Brondol semuanya yang berbahagia, bahwa dalam pemupukan yang tertera dalam label atau tabel itu sendiri adalah ketika tanaman kelapa sawit tumbuh dalam kondisi yang normal. Sekali lagi, tumbuh dalam kondisi yang normal. Karena di dalam pemupukan kelapa sawit yang mungkin tidak hanya di pemupukan perdana saja, atau misalnya habis take over atau habis perbaikan tanaman kelapa sawit, kemudian kita mau memupuk, maka standarnya bisa kita turunkan atau kita tunda dulu sampai dengan tanaman kelapa sawit berada dalam kondisi yang normal. Ketika tanaman kondisi tidak normal kemudian kita pupuk setara dengan umurnya, maka akan menjadi menjadi tidak efektif atau bahkan malah kurang tepat bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dari video di depan kita melihat ya, di mana bahwa pada umur sebulan tanaman pelepah bawah mulai mengering, dan ada beberapa tanaman yang mungkin baru tumbuh pupus pertamanya. Maka saran saya, walaupun dia umur sebulan, lebih bagus kita tunda dulu. Lebih bagus ditunda sampai dengan muncul 2 pupus baru, dan yang menandakan bahwa perakaran itu sudah perakaran sudah berada pada kondisi yang menyatu dengan media tanah, yang nanti kalau kita pupuk maka akan responnya akan bagus. Beberapa hal yang menyebabkan kemunduran dari pemupukan di pemupukan pertama adalah bahwa kemungkinan besar bahwa penanamannya di musim kemarau, di mana kondisinya adalah tanaman kelapa sawit itu mengalami dehidrasi yang besar sehingga pelepah bawah mengering, sehingga tumbuh di usia 1 bulan, mungkin beberapa waktu lalu baru masuk musim penghujan dan mulai tumbuh baru, maka lebih bagus kita tunda. Nah, pertanyaannya akan selanjutnya adalah berapa lama kita tunda, Pak Pendi? Sekali lagi, setelah muncul pupus-pupus baru atau tunas-tunas baru yang segar, yang nanti ketika dipupuk akan merespon dengan baik, dibandingkan hari ini dengan kondisi yang mengering seperti ini kita pupukkan, maka sangat tidak tepat. Bahkan tumbuhnya pupus baru merupakan sebuah tanda di mana bahwa tanaman kelapa sawit kita itu sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sehingga beberapa kasus ketika ngobrol sama The Brondol, kemudian meminta saran kepada The Brondol, selalu The Brondol saya sampaikan, kirim dulu fotonya. Karena kalau kita ngomong pertama kali kita pemupukan, mesti tanya umurnya berapa. Nah itu, umurnya 5 tahun Pak Pendi misalnya. 5 tahun kondisinya bagus nggak? Normal nggak? Kirim dulu fotonya. Fotonya ini adalah bagaimana kita melihat kondisi fisik dari tanaman kelapa sawit. Sebagai contoh, ketika ada umur tanaman kelapa sawit umur 5 tahun yang lama terbengkalai dengan kondisi keterbatasan yang sangat besar, yaitu misalnya dengan kondisi yang kondisi keterbatasan artinya faktor pembatas yang besar, maka ya kita tidak bisa memupuk dengan standar usia 5 tahun, itu nggak bisa. Lebih bagus kita undurkan, bahkan bertahun-tahun kita mundur, alangkah lebih baik sambil merehabilitasi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Lah, berkaitan dengan pemupukan pertama pada tanaman kelapa sawit yang menggunakan urea 100 gram, ada beberapa hal yang harus dipahami bareng-bareng sahabat The Brondol semuanya, bahwa urea ketika melakukan pemupukan, maka yang pertama jangan terlalu dekat. Kalau misalnya ini pohonnya paling tidak 30 cm dan disebar merata pada piringan akan jauh lebih baik. Kalau misalnya bagaimana kalau dikurungi, dia tetap di luar kurungan. Kalau misalnya kita memasang perangkap kurungan untuk melindungi dari bonggol, melindungi bonggol dari serangan tikus, landak atau hewan pengerat lainnya, maka
tetap jangan di dalam kurungan, karena kalau dia terlalu di dalam kurungan maka diameter pemupukan kita dengan jangka jarak bonggolnya itu terlalu dekat, dan ini akan menjadi signifikan terhadap pertumbuhan yang dalam arti adalah akan relatif membuat jelek tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Ini yang harus saya sampaikan pada kesempatan di di siang hari yang berbahagia ini. Dan satu lagi, ketika tanaman kelapa sawit seperti ini tanam mineral, apalagi tanah berpasir, sebenarnya sudah bisa dilakukan pemupukan dengan menggunakan tambahan bahan organik jangan kosong, atau pupuk organik lainnya juga bisa dilakukan. Tapi ingat, ketika diberikan jangan kosong atau pupuk organik jangan terlalu dekat, karena sekali lagi bahan organik akan berpengaruh terhadap ketahanan air, apalagi di musim penghujan ini akan menyerap air dalam jumlah banyak. Kalau misalnya ini pohonnya kemudian dikelilingi jangan kosong, hujan deras, ini akan menyebabkan beberapa kasus tanaman kelapa sawit kita menjadi menguning karena tidak bisa bernafas, karena seolah-olah kayak keplepak kayak gitu. Kemudian di sisi lain, ketika nanti pemupukan perdana ini kok sudah dikasih jangan kosong, apakah boleh nih apa yang diberikan di atas jangan kosong? Jawabannya ya boleh aja, selama syarat di dalam pemupukan urea dan kasial tetap ada 1 atau 2 hari hujan di dalam 1 minggunya dalam kondisi yang cukup untuk membasahi dan memberikan kelembaban yang baik bagi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Dalam hal ini adalah perakaranya, sehingga nanti penyerapan unsur haranya akan sangat baik itu sekali. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini dari penanaman atau pemupukan perdana, bagaimana kalau kondisinya tidak seragam Pak Pendi? Kadang-kadang kita mau menanam 143 pokok per hektar, kemudian kok ada tanaman yang relatif pertumbuhannya tidak seragam, itu bagaimana nih Pak Pendi? Maka jawabannya adalah ketika 1 bulan ditanam di lapangan dan kondisinya tidak seragam, maka terkadang kita ada yang menunda atau ada yang kita pupuk. Kalau seandainya misalnya tanaman beberapa kasus, misalnya 143 ada 200 bibit kita yang stres gara-gara mungkin waktu penanaman pecah polybagnya dan sebagainya. Kalau tidak memungkinkan jangan dipupuk, Mas. Sekali lagi, kalau tidak memungkinkan jangan dipupuk. Kalau dipupuk pun responnya akan rendah, karena sekali lagi kemungkinan adaptasi akar terhadap media di dalam lubang tidak berjalan dengan sangat baik, sehingga lebih bagus ditunda dulu. Misalnya hari ini kita pupuk yang sehat-sehat atau yang segar-segar, mungkin dalam 1-2 minggu lagi kita akan susulkan pemupukan perdana yang menggunakan urea 100 gram. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol dan saya juga. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat The Brondol semuanya yang memberikan, dan saya izin Anda sahabat The Brondol mengirimkan foto dan video, dan saya jadikan bahan untuk bikin vlog ini. Semoga pada ikhlas untuk menjadi pembelajaran bagi sahabat The Brondol lainnya. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.